Mitra Tekno Teknotani yang inspiratif, edukatif, dan aplikatif kali ini akan menghadirkan topik tentang hobi, yakni beternak burung perkutut. Seperti yang Mitra Tekno ketahui bahwa dalam budaya Jawa, perkutut merupakan burung dengan kasta tertinggi sebagai hewan kesayangan atau kelangenan. Bahkan di sebagian masyarakat, perkutut terkadang dihubungkan dengan hal-hal gaib karena dianggap keramat, sehingga bisa mendatangkan rezeki, menambah wibawa dan ketentraman rumah tangga. Begitupun sebaliknya, perkutut dengan ciri-ciri fisik atau katuranggan tertentu dapat membawa sial sehingga tidak semestinya dipelihara. Meskipun hal tersebut belum dibuktikan secara benar, namun tidak sedikit masyarakat yang terlanjur mempercayainya. Burung anggungan pemakan biji-bijian ini dikenal memiliki suara yang merdu, khas, dan menenteramkan. Tidak mengherankan apabila perkutut lebih banyak disuka oleh kaum berumur, meskipun kini tak sedikit pula kaum muda yang menyukainya. Bagi masyarakat Jawa, perkutut bukan burung sembarangan. Ia memiliki nilai filosofis tersendiri yang menjadi lambang keterangan batin sekaligus status sosial pemiliknya. Kebetulan saya itu usianya ya sudah lansia, sudah tua Pak. Jadi burung perkutut itu sakit menghibur saya. Suaranya nyaman, nyaring, buat layah-layah itu jodoh Pak. Mitra Tekno, apa kabar Anda hari ini? Kembali saya Aryo Bagus menjumpai Anda dalam Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Burung perkutut, membicarakan burung yang satu ini memang tidak akan ada habisnya. Para penggemar ada yang memeliharanya dengan tujuan lomba atau konkurs, ada juga yang menjadikannya sekadar kelangenan. Nah, di Padukuhan Sorolaten, Sidokarto, Godean, Sleman, ada seorang peternak burung perkutut namanya Mas Widodo. Di bawah bendera Semut Kroto Bird Farm, Mas Widodo ini membudidayakan berbagai macam burung perkutut, baik Bangkok maupun lokal. Nah, seperti apa kegiatannya? Tetap bersama saya di Teknotani. Nama Widodo tentu sudah tidak asing lagi. Sosoknya seringkali tampil menghiasi media cetak dan elektronik karena kegigihannya mengembangkan agrokompleks, mulai dari budidaya semut kroto, penggemukan kambing dengan slogan tanpa angon dan ngarit, budidaya jahe merah, hingga beternak burung perkutut. Sebagai breeder penyuluh swadaya kabupaten ini memiliki 100 pasang indukan burung perkutut berbagai jenis, seperti perkutut Bangkok, perkutut lokal, kapas, cemani, silver, krim, Majapahit, dan kapasan. Semua indukan burung perkutut yang diternakan memiliki garis keturunan atau terah yang jelas, sehingga produk perkutut Semut Kroto Bird Farm dapat diperhitungkan kualitasnya. Nah, Mitra Tekno, sudah ada Mas Widodo, seorang breeder burung perkutut begitu ya Mas ya? Betul, betul. Jadi ini saatnya saya untuk menggali lebih dalam terkait dengan burung perkutut. Mas, berbicara tentang burung perkutut ini kan merupakan sebuah pilihan dari agrokompleks begitu ya. Lalu kenapa burung perkutut yang dipilih oleh Mas Widodo? Oh, jadi gini Mas, sebetulnya pilihan itu banyak. Ada bisa burung berkicau, ada yang lain. Cuma burung perkutut ini menurut saya selama saya beternak ini, karena ini baru 1 tahun saya mulai, itu pasar cenderung stabil, cenderung naik. Jadi ini salah satu pilihan yang menurut saya pas banget gitu. Oke, berarti peluang kedepannya cukup sangat menjanjikan luas, begitu sangat ya? Menjanjikan, sangat menjanjikan. Berbicara tentang bibit, bebet, bobotnya Mas, seperti apa kalau dari burung perkutut sendiri? Ya, jadi gini, karena kita awalnya juga belum tahu tentang dunia perkututan ini, saya waktu itu ngambil bibit dari Kebumen, sehingga bibit itu sudah ditentukan dari sana. Tinggal kita pesennya nanti berapa pasang, berapa ekor, nanti sudah disiapkan. Lah,
ketika nanti kita udah mulai, kebetulan ada yang belum produksi atau nggak produksi, boleh kita tukar atau retur seperti itu. Jadi saya terima beres. Oh, dari awalnya yang terima jadi istilahnya begitu ya, sampai akhirnya Iya. sampai sekarang mulai mengenal begitu. Betul. Sekarang pelan-pelan tahulah yang namanya katurangan, yang namanya postur itu pelan-pelan akan kita tahu sendiri. Oke, Mas Wid, ini mungkin sedikit bicara teknis begitu ya. Dari 100 indukan tuh kira-kira kuantitas produksinya seperti apa, Mas? Iya, memang saya ada 100 pasang, ya kira-kira produksi saat ini 60% pasti produksi. Sisanya kalau di bahasa peternak atau breeder itu mabung, ada yang bulunya bodoli seperti itu. Iya. Oke, lalu berbicara tentang pasar. Tadi kan Mas Widodo menyampaikan bahwa ke depan ini tuh menjanjikan begitu ya. Seperti apa, Mas, kalau bisa disebutkan kemudian pasarnya dari mana saja kalau dari Mas Widodo? Sebetulnya kalau pasar itu sangat luas dan sangat terbuka besar, karena saya baru mulai 1 tahun ini sudah kemarin kirim ke Denpasar 60 ekor, ke Tangerang 40, belum lagi yang lokal-lokal seperti ini. Ini pasar sangat menjanjikan sekali. Oke, lalu untuk Mitra Tekno mungkin yang masih belum begitu paham tapi tertarik begitu, kualitas burung perkutut yang baik itu seperti apa, Mas? Ya, saya gini, saya kan juga pemula. Artinya kalau kawan-kawan nanti pengen ternak seperti ini, breed seperti ini, saya sarankan untuk yang jenisnya warna. Ini sangat diminati dan sangat disukai sekali karena daerah-daerah tertentu ini dibutuhkan, ada yang cemani, ada yang putih, itu sangat dibutuhkan sekali. Oke. Nah, masih banyak sebetulnya yang masih ingin saya gali, Mas Widodo. Tapi kita jeda sejenak dulu. Siap. Mitra Tekno, Anda dapat menyaksikan tayangan feature berikut ini yang berkaitan dengan kiat breeding burung perkutut. Beternak perkutut diawali dari persiapan kandang. Widodo menggunakan kandang dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 130 cm. Seluruh sisi kandang ditutup strimin dengan atap dan lantainya dibiarkan tanah. Kandang diberi pintu untuk akses memberi pakan dan minum, mengecek telur atau piyian, dan memanen burung perkutut. Kandang dilengkapi dengan fasilitas tempat pakan untuk biji-bijian, tempat pakan untuk BR, tempat minum, 2 buah tenggeran atau pelangkringan, 1 buah sarang buatan yang diletakkan di sudut sisi bagian atas kandang, dan daun cemara kering sebagai bahan bagi burung untuk membuat alas sarang. Setelah persiapan kandang selesai, langkah selanjutnya adalah pemilihan indukan. Pastikan indukan berkelamin jantan dan betina, memiliki bentuk tubuh serasi, sehat dan tidak cacat fisik, memiliki suara yang bersih, bersuara depan, tengah, dan ujung yang bagus, memiliki irama suara dengan ketukan agak renggang dan lelah, serta memiliki garis keturunan yang jelas. Setelah indukan terpilih berjodoh, maka dapat segera dipindahkan ke kandang pengawinan agar berkembang biak. Sampai di sini breeder tinggal melakukan pemeliharaan dengan memberikan pakan, minum setiap hari, dan multivitamin sesuai kebutuhan. Pakan yang diberikan adalah komposisi dari millet merah 1 bagian, millet putih 1 bagian, otek 1/4 bagian, dan canary sheet 1/4 bagian. Sedangkan minumnya berupa air bersih yang dicampur dengan mikroba ternak. Menurut pengalaman Widodo, selain meningkatkan stamina, mikroba ternak juga dapat meningkatkan birahi indukan burung perkutut. Setelah perkutut betina dikawini oleh pejantan, maka akan bertelur. Jumlahnya 2 butir. Telur-telur tersebut akan menetas setelah dierami selama 14 hari. Pada saat itu BR pakan diberikan agar diasup oleh piyian melalui suapan indukan perkutut. Setelah berumur 8 sampai 10 hari, piyian dapat dipindahkan ke kandang burung puter untuk dilanjutkan pengasuhannya. Namun dalam proses ini Widodo sekaligus melakukan pemasangan tagging atau ring di kaki piyian burung perkutut.
Selain telaten menjadi pengasuh, pemindahan ke kandang burung puter ini bertujuan untuk mempercepat atau meningkatkan produksi. Karena tak lama setelah piian dipindahkan, induan perkutut akan segera kawin dan bertelur kembali. Lebih kurang umur 25 hari atau setelah ditandai, pasangan burung puter menolak keberadaan anakan perkutut di kandangnya. Anakan tersebut dapat segera dipindahkan ke kandang umbaran. Memasuki umur ini biasanya anakan burung perkutut sudah mandiri karena bisa makan dan minum sendiri. Harga burung perkutut produksi Semut Kroto Bird Farm rata-rata Rp300.000 per ekor. Sedangkan untuk jenis-jenis tertentu bisa mencapai Rp350.000 per ekor, bahkan lebih, bergantung kualitasnya. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Ya Mitra Tekno, kita lanjutkan perbincangan hari ini masih bersama dengan Mas Widodo begitu ya. Kalau tadi membicarakan tentang pasar. Nah, kalau sekarang lebih mendalam lagi Mas, jenis perkututnya yang paling banyak digemari oleh masyarakat itu apa? Ya, jadi gini, kalau digemari itu biasanya tergantung wilayah. Kalau untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, biasanya yang dicari putih atau kapas dan cemani. Ini laku keras bener. Yang selalu dicari atau diinginkan itu selalu itu terus. Walaupun ada juga yang bangkok, tapi cenderung ke yang putih dan cemani. Oke, lalu kaitannya dengan seleksi breeding, apakah Mas Widodo ini juga melakukan seleksi breeding, Mas? Apa dicampur apa, betul, jadi apa ya, misalnya? Jadi gini, untuk mendapatkan anakan burung yang mungkin berbeda dengan yang lain, kita juga mengadopsi kawin silang. Misalnya ada yang krem sama kan yang lokal, itu nanti ketemunya jadinya silver, itu bagus sekali Mas. Dan ini nanti juga ada anaknya, ini malah justru semakin bagus sekarang. Sangat dicari juga ini persilangan antara krem dan bangkok ini bagus hasilnya. Oke, berarti Mas Widodo juga melakukan ya? Betul, pelan-pelan sudah melakukan. Oke, nah untuk menjaga kualitas, kemudian stamina, ini kan tidak sedikit begitu ya breeder yang menggunakan aneka rempah. Seperti apa Mas? Betul, kalau kita yang kita gunakan untuk rempah hanya kencur Mas. Kencur kita parut, nanti kita campur di pakan. Ini salah satu untuk yang memang nanti dicalonkan menjadi juara. Ini kencur ini sangat bagus sekali. Oh, untuk suaranya? Untuk suara. Oke. Ini kencur bagus sekali, makanya saya campur dengan kencur, baru saya kasihkan seperti itu. Oke, nah kalau sekarang kita berbicara tentang mikroba ternak begitu ya. Ini kan sebetulnya kayak bukan untuk ternak juga gitu, tapi banyak digunakan juga. Seperti apa Mas? Oh ya, jadi gini, mikroba ternak ini memang digunakan untuk semua ternak, termasuk unggas. Nah, burung ini saya anggap unggas, makanya saya pakainya itu. Iya. Ini ayam itu hampir sama lah seperti itu, cuman dengan adanya seperti ini ternyata hasilnya bagus. Jadi kesehatan burung ini, kelincahannya nanti kelihatan ini. Yang ini sangat bermanfaat sekali Mas, mikroba ternak ini. Oke, jadi manfaatnya banyak begitu ya? Oh iya, banyak. Karena termasuk unggas itu tadi. Betul. Oke, nah terakhir Mas, kaitannya dengan kedepannya, analisis dari Mas Widodo ini usaha ternak perkutut akan seperti apa Mas? Oh iya, menurut saya jadi gini. Kalau burung perkutut ini karena pasarnya cenderung stabil cenderung naik, artinya ke depan justru malah lebih bagus ini. Ini kawan-kawan nanti silahkan mencoba ternak seperti ini, dan saya sarankan kalau mau mencoba pilih yang gen warna. Ini pasarnya dicari sekali dan pangsanya pasti masih luas sekali. Monggo silahkan. Oke, optimis berarti ya? Sangat optimis. Sangat. Baik, Mas Widodo, terima kasih banyak sudah Sama-sama, Mas memberikan banyak wawasan. Nah, karena Teknotani itu identik dengan sertifikat Mas, jadi akan saya berikan sebagai kenang-kenangan dan juga sebagai tanda bahwa saya tuh sudah ngobrol begitu dan juga berbincang dengan terima kasih Teknotani, terima kasih TVRI, semoga berjaya selalu. Baik, dan Mitra Tekno, setelah ini saya masih akan berbincang dengan pengusaha sangkar rajut burung anggungan. Jangan kemana-mana, tetap di Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Satria Marantika adalah salah satu pengusaha sangkar rajut burung anggungan. Ia bertanggung jawab menyediakan bahan baku, menginovasi,
dan membuat pemasaran kepada lebih dari 20 perajin sangkar yang ada di Kalurahan Argomulyo, Moyudan Sleman, dan Argosari Sedayu Bantul. Kalurahan Argosari Sedayu Bantul telah dikenal sebagai sentra pembuatan sangkar burung sejak 1960. Awalnya para perajin memproduksi sangkar burung klasik. Namun lebih kurang 10 tahun lalu, para perajin mulai beralih memproduksi sangkar rajut burung anggungan. Hal itu dikarenakan adanya sosok inovator yang memanfaatkan serat agel sebagai bahan rajut untuk mempercantik dan memperindah sangkar burung anggungan. Karyanya mendapatkan respon positif di pasar, sehingga lambat laun produksi sangkar klasik bergeser menjadi sangkar rajut burung anggungan. Ya, sangkar rajut nyata tampil lebih estetis dan eksotis, meskipun nilai-nilai filosofi tetap dipertahankan keberadaannya. Mitra Tekno, saat ini sudah ada Mas Satria Marantika yang merupakan pengusaha sangkar rajut burung anggungan. Nah, berbicara tentang sangkar rajut, Mas, model apa saja sih, Mas, yang diproduksi dan yang paling diminati masyarakat apa saja? Di sini banyak ya, Mas, modelnya. Kalau saya sebutkan ada 30-an mungkin. Tapi yang paling digemari itu nomor 1 Mataraman, nomor 2 Surabayaan. Oke, itu ada filosofinya sendiri-sendiri kah? Yang Mataraman tadi? Kalau filosofi itu pasti ada ya, karena perkutut sendiri kan berarti kan perkutut perilaku sing patut kan gitu. Dan kebetulan sangkar Mataramannya itu banyak filosofi. Salah satunya filosofi itu 8 tiang ya, 8 tiang. Oke. Ya, 8 mata angin. Terus juga ada batok kelapa yang dibentuk kerajinan disebut kolo cokro gitu. Oke, itu filosofi itu kenapa sampai sekarang dipertahankan oleh Mas Satria? Kalau menurut saya, pertama dari estetika sangkar dia memang bagus ya dilihat. Kalau filosofi itu kan kita tidak bisa tahu literasinya dari mana karena hanya sebatas omongan-omongan para pecinta perkutut gitu. Berarti dipertahankan karena mengandung estetika dan juga filosofi budaya begitu ya. Iya. Nah, kalau berbicara tentang harga, Mas, ada grade-grade-nya kah untuk sangkar rajut ini? Kalau saya memasukkan klasifikasi harganya dari grade A, grade B, grade D, itu menurut saya ya. Kalau grade A itu ya nanti kurang lebih harganya di atas 300. Kalau grade B itu sekitar 200-an dan lain-lain lah. Oke, berarti itu grade A, B, C, dan juga D, itu tuh yang membedakan apa saja? Ukirannya kah, kesulitannya kah, atau? Kalau grade A itu dia dari segi bahannya dia sangat bagus ya, Mas. Jadi bahan itu memang benar bahan pilihan. Misalnya dari ruji, dia itu rujinya itu ruji kulitan, Mas, super lah orang mengatakan. Dan dari bambu juga rangkanya itu dia bambu yang sudah diproses supaya dia tidak mengalami pelapuan dalam waktu dekat gitu. Oke, berarti kualitasnya premium begitu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pandemi, Mas Satria. Apakah pandemi ini mempengaruhi omset penjualan? Ada yang meningkatkah, menurunkah, atau seperti apa? Kalau di produk saya sendiri, pandemi itu cenderung malah naik ya, Mas, permintaan untuk yang grade A ya. Karena mungkin yang menengah ke atas tidak terlalu merasakan pandemi ya. Jadi permintaannya dia cenderung malah meningkat. Naik, ya. Kenapa, Mas, itu gara-garanya? Mungkin orang kan kalau namanya pandemi itu kan tidak boleh pergi ya, Mas. Orang jenuh, dia tidak boleh kerja, dia tidak boleh bersosialisasi, dia jenuh di rumah. Nah, salah satunya itu pelariannya ke memelihara burung perkutut gitu, untuk langganan di rumah gitu. Oke, nah sekarang kalau untuk kualitas, Mitra Tekno yang ada di rumah mungkin boleh diberitahu, Mas, kualitas yang bagus dari sangkar rajut itu apa saja? Pertama, bahan itu harus pilihan ya, Mas. Karena namanya bahan baku, kalau kita bikin sangkar udah 1 tahun dia udah diserang hama kan, ya kita tidak bisa menyebutnya dengan kualitas. Yang kedua, dari segi bentuknya juga kalau orang Jawa menyebutnya demes gitu ya, Mas. Demes. Proporsional gitu. Ya. Ketiganya yang pasti kokoh. Oke. Dan pasti detailnya dari kerapian itu
bisa dipertanggungjawabkan. Oke, oke. Nah, Mas, mungkin singkat saja. Tadi saya sempat mendengar Masio. Boleh dijelaskan Masio itu apa, Mas? Masio itu adalah doa saya. Manusia yang selalu istiqomah. Jadi saya harus berusaha terus untuk jadi lebih baik. Wih, konsisten ya berarti Iya. ya. Oke, Mas Satria Marantika, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang mengenai Sangkarajut ini. Dan bukan Teknotani, Mas, namanya kalau tidak ada kenang-kenangan gitu ya. Untuk Mas Satria, ini monggo diterima sertifikat dari kami, tim Teknotani. Mitra Tekno, inilah akhir dari jumpa kita di Teknotani episode hari ini. Anda dapat mengirimkan saran dan komentar melalui WhatsApp di nomor 081 726 1681. Simak terus Teknotani yang masih akan menghadirkan topik-topik menarik untuk Anda, Mitra Tekno. Dan sebelum berpisah akan ada segmen tips yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Akhirnya saya Rio Bagus pamit undur diri. Teknotani inspiratif, edukatif, aplikatif. Sampai jumpa. Baik kawan-kawan semuanya, bila mana nanti kawan-kawan menginginkan atau menghendaki ternak burung perkutut, seyogianya kawan-kawan harus memperhatikan beberapa hal yang memang ini yang akan mengantarkan kawan-kawan menuju ke puncak kesuksesan di dalam ternak burung perkutut ini atau breeder burung perkutut ini. Yang pertama, kalau kawan-kawan belum tahu dan tidak mengetahui tata caranya, seyogianya kawan-kawan serahkan saja untuk pemilihan bibit semuanya ke peternak yang sudah besar. Artinya kalau peternak sudah besar, dia nggak akan menipu dan dia pasti akan memberikan yang terbaik buat peternak-peternak pemula, sehingga ini akan menghantarkan kawan-kawan ke jenjang yang lebih sukses. Berikutnya, kawan-kawan kalau mau berternak burung perkutut, jangan lupa kandang ini harus diperhatikan, karena kandang ini panjangnya sekitar 90 cm, kemudian lebarnya itu sekitar 60 cm dan tingginya sekitar 130 cm. Kenapa ketemu tingginya 130 cm? Karena streaming ini kan tingginya 90 cm. Sehingga kalau 130 nanti tidak akan membuang material. Ini salah satu bentuk pengiritan untuk kandangnya. Ingat bahwa burung perkutut semakin leluasa, dia akan semakin nyaman, dan semakin bertelurnya atau produksinya dia akan selalu bagus terus. Yang kedua, kawan-kawan juga harus perhatikan bahwa burung ini perlu yang namanya nutrisi, perlu yang namanya vitamin. Jadi jangan hanya dibiarkan seperti itu, perhatikan makan minumnya sehingga dia juga akan terpenuhi nutrisinya untuk mendongkrak produksi burung tersebut. Yang ketiga, kawan-kawan juga harus tekun, harus telaten, harus ulet dalam berbudidaya ini. Karena apa? Nanti di perjalanan, kawan-kawan jangan heran kalau ada kematian, ada yang lepas, itu wajar. Bahkan hari ini pun saya sudah lepas 2 ekor. Kalau satunya 450, saya sudah kehilangan 900.000. Tapi ini proses, nggak ada masalah. Jadi kawan-kawan, tekun, ulet, sabar, telaten, semua harus ada, sehingga akan diketemui yang namanya sukses. Teknotani, inspiratif, edukatif,